Tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Kalau kata-kata Koni berdasarkan ucapan Rosan itu benar, akan mengerikan sekali. Maka kalau disebut rencana, berarti ada kesepakatan. Direncanakan, berarti ada pengaturan. Bayangkan saudara, para pendukung 02 ya, mereka sudah bersekongkol, sudah bersepakat. Dan artinya mereka maju menjadi presiden dan cawapres dan wakil presiden untuk kepentingan mereka. Dan untuk itu mereka perlu suara kalian. Astagfirullahaladzim. Kalian hanya menjadi barang dagangan untuk mencapai ambisi-ambisi pribadi. Iya juga ya. Bener juga. Ngeri juga. Orang yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan saya, Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, apa kabar? Hari Ahad, hari libur. Walaupun banyak juga di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat kita yang, mohon maaf, setiap hari adalah hari libur. Karena mereka tidak punya pekerjaan tetap. Tapi mereka tetap berusaha mengais rezeki dari Allah ya. Untuk membiayai keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Semoga Allah berikan mereka, dan kita semua tentu saja ya, kesabaran, keikhlasan, keberkahan, kemudahan dalam mengais rezeki. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudara sekalian, kemarin sebetulnya tanggal 9, ini ada video yang beredar dan luar biasa sekali. Saya sebetulnya sempat ragu-ragu apakah perlu saya naikkan berita ini, karena berita pernyataan singkat videonya cuma 1 menit 30 detik. Tentu ini video yang panjang ya, yang panjang karena potongan sebelumnya, maksud saya pada event yang sama sudah saya angkat ketika sumber yang sama ngomong soal impor jet tempur bekas Mirage Strip 5 2000 Strip 5 dari Qatar ya, buatan Prancis, yang pada tahun 2009 lalu ditolak oleh Sutopo Yuwono, Menteri Pertahanan, walaupun waktu itu akan dihibahkan ya 15 tahun yang lalu. Sutopo Yuwono, Menhan yang sipil itu menolak hibah gratis ya, hibah itu gratis karena sudah kebayang sama beliau barangkali dengan masukan kanan kiri depan belakang atas bawah bahwa biaya perawatan pesawat itu akan sangat mahal. 2009 berarti kira-kira 15 tahun yang lalu atau paling nggak 14 tahun yang lalu, lebih dari 14 tahun yang lalu. Nah sekarang oleh Menhan Prabowo Subianto diimpor dengan harga yang ternyata jauh lebih mahal dari seharusnya, bahkan lebih dari setengah, karena harganya hanya sekitar 23 juta dolar seharusnya harga normalnya pesawat bekas itu, tapi oleh Prabowo dibayar 55 juta dolar, sehingga untuk 12 pesawat dibayar 795 juta kalau nggak salah ya. Dan yang menarik adalah bahwa ada temuan, menurut narasumber yang saya maksud tadi adalah Koni Rahakundini ya, pengamat militer sekaligus pengamat intelijen, dan orang juga tahu dia adalah orang yang bermain di bisnis militer juga. Nah, dia mengatakan bahwa ada informasi dari Komisi Anti Korupsi Uni Eropa yang sedang menginvestigasi kasus ini karena ada perusahaan Ceko yang menjadi brokernya. Dan yang menarik adalah bahwa Prabowo menurut dokumen itu, kata Koni tadi, memperoleh fee kickback 7% alias total 54,5 juta dolar.
Kalau 55 juta dolar kita lempengin kali 15.000, itu nilainya berapa? Dan untuk itu dia memperoleh uang muka dari apa namanya, dari fee-nya komunisi itu 20 juta yang diterima saat dia datang ke Doha, ke Qatar, dan uang itu diantar dengan jet pribadi. Itu kata Koni berdasarkan dokumen yang dia terima, yaitu dokumen dari Komisi apa namanya, Komisi Anti Korupsi Uni Eropa. Dan dia menguatkan bahwa juga ada kawat dari Komisi Eropa kepada Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Dan kata Koni, ini jauh lebih powerful daripada KPK. Ya, seru ya. Nah, saya tidak mau panjang lebar bicara itu, saya hanya mengatakan bahwa sumber yang sama, karena di tempat yang sama, di acara yang sama, yaitu di acara keprihatinan Purnawirawan TNI Polri terhadap berdemokrasi di Indonesia pada 9 Februari silam ya. Dan ini ada potongan di Watchriver ya, di YouTube, di TikTok, di X ya, dulu Twitter dan sebagainya. Saya nemu di dua lokasi, di Twitter dan juga di kiriman grup-grup WhatsApp. Yang menarik soal kalian adalah bahwa Koni mengaku dipanggil oleh Rosan, ketua tim pemenangan Prabowo Gibran 02, dan diminta oleh Rosan untuk bergabung ke 02. Dan Koni mengatakan, untuk apa? Saya akademisi, saya bisa ada di mana-mana. Tapi kalau Prabowo butuh pertolongan saya akan bantu. Saya bantu susun roadmap pertahanan Indonesia ke depan, bla 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 bla. Dan di sini masuk barang itu karena Rosan mengatakan Koni harus masuk secara resmi pakai seragam biru muda dan nanti akan ada pergantian kekuasaan ya. Coba kita lihat ini videonya, potongan videonya maksud saya, silakan. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Saudara sekalian, menyimak kalimat dalam video pendek ini, itu saya dan saya kira kita semua ya, orang-orang yang berakal waras, bernurani terutama, terkejut luar biasa kalau itu benar. Kalau itu benar, tapi agak sulit dikatakan tidak benar kalau disampaikan langsung oleh Rosan, mantan duta besar Indonesia untuk Amerika resmi waktu itu. Dan dia ya tentu duta besar resmi ya, masa duta besar nggak resmi apalagi di Amerika. Goblok juga saya lihat ngomongnya. Sorry. Saya saking takjubnya ya. Dia mengatakan bahwa ada rencana. Rencana itu adalah kesepakatan, saudara. Ada rencana nanti bahwa hanya menjadi presiden 2 tahun pada tahun ketiga dan seterusnya. Jadi selama 3 tahun terakhir akan dipegang oleh Gibran. Bagaimana mekanismenya kita nggak tahu, apakah ada keterangan Prabowo berhalangan tetap atau apa. Kalau mundurkan diri sih rasanya mustahil ya. Karena dalam konstitusi itu memang ada, konstitusi kita itu memang ada bahwa presiden itu bisa berhenti di tengah jalan
karena meninggal dunia berhak tetap atau mengundurkan diri. Itu kalau berhenti ya. Tapi ada diberhentikan di tengah jalan pada pasal 7A karena melanggar konstitusi, karena melakukan perbuatan salah, melakukan pidana berat dan sebagainya. Nah, pada titik ini rasanya hampir mustahil kalau Prabowo mengundurkan diri karena dia adalah mimpi menjadi presiden. Anda masih ingat kan statement dia beberapa hari yang lalu bahwa dia di depan para pendukungnya dalam sebuah kampanye dia mengaku bahwa dia sudah siap kalau harus mati sekarang. Gitu. Kalau harus mati maksud saya, dia sudah siap kalau harus mati, tapi dia minta menjadi presiden dulu sebelum mati. dan tentu saja statement ini menjadi santapan lezat bagi para netizen yang super julid itu ya. Ada yang bilang mau mati aja pakai syarat segala gitu ya. Apalagi syaratnya berat, pakai jadi presiden dulu. Emang kalau Allah mau ngambil nyawa pakai ya udah syarat lo gue penuhi gitu. Enak betul juga ya, mau mati pakai syarat tuh Allah penuhi. Nah ini, jadi dengan background seperti itu dia nyapres menjadi cawapres pada zaman Megawati dan seterusnya dan sebagainya. Kita akan merasa nyaris mustahil Prabowo mengundurkan diri dengan sukarela. Nah, kecuali kalau kata-kata Koni berdasarkan ucapan Rosan itu benar, akan mengerikan sekali. Maka dengan mekanisme apa nggak tahu, berhalangan tetap misalnya, lalu Gibran akan naik. Ya, kalau disebut rencana, berarti ada kesepakatan. Direncanakan, berarti ada pengaturan. Bayangkan saudara, para pendukung 02 ya. Saya ingin mengatakan para pendukung 02. Saya nggak tahu kalian mendukung karena Prabowo, karena Gibran, atau karena siapa. Nggak tahu. Atau karena seperti, mohon maaf, pada kampanye terakhir kemarin di GBK, itu berseliweran ya, terutama di platform X ya, Twitter ya, itu berseliweran. Di timeline kita itu uang dengan gelang Prabowo Gibran gitu kan, ada uang, ada yang dapat 100.000, ada yang dapat 200.000, ada yang dapat 300.000 gitu kan. Aduh gila, saya ngebayangin kalau benar satu stadion itu diisi 100.000 orang saja kali 300.000 rupiah, katakanlah tengah-tengah 200.000 rupiah, maka 20 miliar minimal disebar untuk mendatangkan orang-orang. Itu kalau hanya dalam stadion. Kalau klaim mereka 600.000, maka ada 1,2, ada 120 miliar. Disebar hanya untuk mendatangkan orang. Dahsyat luar biasa. Saya ngomongnya gini. sorry. Saya nggak terusan. Jadi, maksud saya, wahai kalian yang datang atau yang membela, mendukung, mencoblos pasangan 02. Kalau benar apa yang dikatakan Koni seperti kalau benar apa yang dikatakan Rosan seperti disampaikan oleh Koni bahwa ada rencana Prabowo hanya 2 tahun dan selanjutnya Gibran, berarti mereka sudah bersekongkol, sudah bersepakat, dan artinya mereka maju menjadi presiden dan cawapres dan wakil presiden untuk kepentingan mereka. Dan untuk itu mereka perlu suara kalian. Dan untuk itu mereka melakukan segala macam banyak kecurangan, termasuk membayar kalian untuk datang ke GBK kemarin. Astagfirullahaladzim. Kalian hanya menjadi barang dagangan untuk mencapai ambisi-ambisi pribadi yang seperti sering-sering diprotes oleh Prabowo dalam debat-debat capres sebelumnya. Saudara Anies jangan sampai demi ambisi pribadi. Saudara bla 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 gitu kan. Ini kesepakatan di belakang panggung, saudara. Kesepakatan di belakang panggung mereka atur. Ya, mereka sudah atur. Gimana Anda mau apa namanya? Saya susah menemukan kata-kata lagi. Tapi kejutan yang buat saya bukan cuma itu. Kejutan saya bukan cuma itu, bukan cuma kesepakatan itu. Karena kata Koni tadi, begitu Rosan mengatakan nanti rencananya Pak Prabowo 2 tahun dan tahun ketiga seterusnya Gibran akan naik jadi presiden ya dengan segala sebab ya, berhalangan tetap atau apa segala macam. Tapi kata Koni, mendengar itu saya langsung berdiri, lalu pertanyaan saya bodoh saja, kurang lebih kalimat itu gitu ya. Lalu pertanyaan saya bodoh saja. Lu pikir ini kalimatnya ya. Sorry kalau nggak pas ya, nanti kan tadi kan kita udah dengar ya. Lu pikir Jokowi dan Gibran akan nggak matiin Prabowo besok? Astagfirullahaladzim. Dan alasannya, kalau dia mengatakan begitu, itu masuk akal.
Karena untuk kepada seorang Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP yang jelas-jelas jasanya sangat besar ya. Walaupun kita tahulah pasti tidak ada yang gratis ya, tidak ada yang gratis ya, tapi sangat besar memberikan tiket untuk wali kota 2 kali, memberikan tiket Jakarta sekali, memberikan tiket menjadi presiden 2 kali kepada Joko Widodo, memberikan tiket wali kota Solo kepada anaknya, memberikan tiket wali kota Medan kepada anaknya. Itu luar biasa jasanya. Terlepas tadi saya katakan ada deal-deal apa, kesepakatan apa, angkanya berapa saya nggak tahu dan kita memang nggak tahu. Kita nggak bisa ngomong soal itu karena kita nggak tahu sama sekali, walaupun bisik-bisik selalu ada kan. Tapi itu Koni mengatakan kepada seorang Megawati saja bisa seperti itu, bisa dihianati. Apalagi cuma kepada Prabowo. Masuk akal, saudara. Masuk akal sekali. Dan saya berpikir, iya juga ya. Bener juga. Ngeri juga. Orang yang satu ini. Emangnya lu, dia bilang, kalau gue jadi Gibran atau Jokowi, dia mengatakan begitu dalam istilah Koni. Kalau gue jadi Gibran sama Jokowi, gue matiin dia besok. Gue matiin dia besok. Gila betul. Gila betul. Dan buat Prabowo sendiri. Mudah-mudahan video pendek ini dia tonton. Atau setidaknya ditonton oleh tim lingkaran dekatnya. Dan berkenan juga menunjukkan pada Prabowo. Walaupun bukan mustahil sebagai seorang politisi, mereka juga pasti sudah ada kemungkinan mengkalkulasi kemungkinan seperti ini. Ya enggak? Mereka kan bukan orang bodoh. Bowo dan sekitar kan bukan orang bodoh. Bowo jadi jenderal bintang 3 kan berarti sudah mempunyai kualifikasi tertentu dalam hal kecerdasan, IQ dan sebagainya dan lain-lainnya ya. Ditambah orang-orang sekitarnya banyak dokter dan sebagainya. Walaupun bukan mustahil, diam-diam mereka juga mengkalkulasi bahwa ini bukan mustahil terjadi. Kan gitu kan? Bukan mustahil terjadi bahwa Jokowi yang bisa mengkhianati Megawati, yang banyak jasanya itu dengan sangat gampang dan sangat tidak mustahil akan melakukan hal yang sama kepada Prabowo Subianto. Cuma ada cumanya bahwa kalkulasi mereka, analisis mereka, prediksi mereka itu saya kira hanya berdasarkan ya duga-dugaan saja. Kali ini bersumber dari ketua tim pemenangan. Saya nggak tahu apakah Rosano juga sudah mengatakan hal ini kepada Prabowo Subianto. Tapi kalau itu terjadi, kalau soal mereka bertikai, oke lah, mungkin ini Allah kabulkan salawat askil umat Islam ya, agar kaum-kaum yang sulim dipertengkarkan, dikacaukan segala macam oleh Allah di antara sama mereka. Tapi tetap saja Indonesia, rakyat Indonesia yang dirugikan, saudara. Sekali lagi buat pendukung 02, ayo, apakah kalian masih tetap dablek, budek, picak? Dablek, budek, picak. Dengan fakta yang baru diungkap seperti ini. Faktanya, fakta ada ucapan seperti itu maksud saya, bukan fakta peristiwa ya. Peristiwa ucapan iya, bukan. Bingung nggak lo? Semoga Allah menyelamatkan kita semua, bangsa Indonesia dan Indonesia dari keterpurukan kehancuran yang lebih dalam oleh perbuatan para pejabat laknat bermental amangkurat. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.